pelantikan pengurus lembaga wakaf dan infak? Sebenarnya lembaga wakaf dan pertanahan itu sudah kita lantik, sudah selesai, dan itu kepengurusan yang menurut saya tetap sama dengan yang lain 2020-2025. Ketika 2025 maka habis. Nah sekarang itu makanya saya berikan kepada sahabat Anwar Sadat, karena beliau ini ngerti tentang bagaimana memanage persoalan-persoalan pertanahan. Dia sudah orang kenal di Sumatera Selatan. Saya tidak mungkin memberikan mandat kepada orang yang bukan ahlinya. Kata Nabi, ketika diberikan kepada orang yang bukan ahlinya, pantas rusak, maka tunggu akan kerusakannya. Nah ini penting sekali. Kata Nabi gini, idza usidal amru min ghairi ahlihi pantas rusak. Barang siapa sesuatu tugas diberikan bukan karena profesionalismenya, maka rusak itu sebenarnya. Nah, alhamdulillah dengan adanya begitu Anwar Sadat, ya tentu Anwar Sadat yakin aku berkemampuan untuk memanage itu. Yakin aku. Cek ke depan lembaga pertanahan, wakaf dan infak ini diharapkan seperti apa, Cek? Ya diharapkan begini, bagaimanapun pondok pesantren yang ada di Sumatera Selatan 328 itu kan perlu namanya ya di sertifikat ya. Ketika sertifikat ya penting supaya apa? Jangan sampai ketika pesantren itu jadi besar sudah diakui oleh orang bahwa itu, dan itu di situ penting Pak Anwar Sadat untuk mensertifikat dari 328 yang di bawah naungan Nahdlatul Ulama ya bisa berjalan. Cek, kalau kita berbicara aset, boleh tahu Cek aset NU yang sudah diinventarisir sampai saat ini, Cek? Karena saya ini kan baru jadi ketua, tidak terlalu tahu banyak persoalan di NU ini. Jadi nanti ketika sudah berjalan 5 bulan maka saya yakin, karena kepemimpinan saya ini begini, yang terpenting untuk bagaimana supaya mengemung semua masyarakat Sumatera Selatan khususnya adalah Nahdlatul Ulama. Itu perlu dicatat bahwa saya itu berbuat demi untuk masyarakat jamaah dan jamiah Nahdlatul Ulama. Karena bagaimanapun niat saya hanya satu, bagaimana supaya betul-betul NU ini ke depan sudah disegani oleh semua pihak. Kayak begini, ada kepedulian, penting sekali ini. Sementara orang jarang, hanya ngomong aja mau ngasih. Kita tidak begitu, kita inilah. Artinya apa yang ada pada diri kita ini, ya tentu perbaikan ini. Ruangan kita ini mulai sedikit-sedikit sudah berubah. TV sudah menurut saya standar untuk ya kita bisa duduk-duduk bisa nyaman. Nah inilah pentingnya kita. Himbauannya kepada kepengurusan yang baru ini seperti apa? Paling tidak seluruh lembaga termasuk lembaga pertanahan, ayo kita bekerja. Yakinlah ketika niat akan baik, maka di situ banyak para walinya Allah, ulama-ulama yang mendoakan orang-orang yang memang niat untuk membangun bagaimana NU ke depan baik. NU ini adalah banyak kiainya, tapi para walinya, ketika para wali mendoakan, walaupun dia meninggal, tapi kan doanya tetap diterima, kan gitu. Kata Nabi kan begini, mansara kabri ba'dawa piti wafatihi pakaan nama zara pihati. Barang siapa yang bersiara ke kuburku pada waktu aku meninggal, maka sama dengan aku waktu hidup. Nah, wali-walinya Allah itu adalah ulama. Sedangkan ulama, al-ulama warasatul anbiya. Ulama pewaris Nabi. Di sinilah niat baik, insya Allah akan baik. Ketika niat tidak baik, maka tidak baik. Cak, himbauannya bagi warga NU Sumsel dalam menyambut bulan suci Ramadan ini, Cak? Begini, saya itu selaku Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama beserta Sekretaris Kiai Sueb mengimbau seluruh warga Nahdlatul Ulama dari tingkat kecamatan, di tingkat kabupaten kota, PCNU, MWC, ranting anak ranting, ayo deh kita
turutilah pemerintah, karena pemerintah itulah ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Jadi pemerintah kita penting. Jadi menghimbau saya kepada warga Nahdlatul Ulama dari 17 kota, ayo kita mulai nanti malam tidak usah lakukan salat tarawih. Pertama, tidak usah lagi kita ini macam-macam. Tidak usah salat tarawih. Kita ini penting untuk menjaga COVID-19 ini. Jangan salat Jumat. Sudahlah salat Jumat di rumah. Kita salat zuhur gantinya. Itu kira-kira. Jadi siapa lagi yang dituruti kalau tidak pemerintah kita? Iya. Itu. Oke, makasih Cek. Beras itu kan, beras itu nak.